Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan pertama Fahri Muhammad Bandang yang akan menjelaskan tentang moderasi beragama, yang kedua Yusti Fatwe yang akan menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, yang ketiga ada Muhammad Faza IR yang akan menjelaskan tentang perilaku yang mencerminkan kerukunan, dan yang terakhir ada Titi Sampurno yang akan menjelaskan tentang kebersamaan dalam pluralitas. Yang pertama kali dibahas yaitu terkait ukhuwah Islamiyah. Istilah ukhuwah berasal dari kata akha yang pada mulanya mempunyai arti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Di dalam ukhuwah Islamiyah itu terbagi menjadi 4, yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, ukhuwah fi al-insaniyah, ukhuwah fi al-wataniyah wa al-nasab, dan ukhuwah fi din al-Islam. Yang pertama yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tidaklah binatang-binatang yang ada di muka bumi dan tidak pula burung-burung yang berterbang dengan kedua sayapnya kecuali umat seperti kamu juga. Tiadalah kami lupakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saudara yang disebabkan adanya persamaan ciptaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ukhuwah fi al-insaniyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua bersumber dari ayah dan ibu yang satu, yakni Adam dan Hawa. Meskipun terdapat perbedaan banyak di antara mereka. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 telah menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta manusia sengaja menciptakan manusia secara berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Yang di dalam surat tersebut memiliki arti yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nabi SAW juga bersabda yang artinya, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, seluruh manusia itu bersaudara. Yang ketiga yaitu ukhuwah fi al-wataniyah wa al-nasab, yakni persaudaraan yang timbul karena adanya persamaan keturunan dan kebangsaan, sebagaimana persaudaraan antara kaum Ad dan kaum Hud. Yang keempat yaitu ukhuwah fi din al-Islam, yaitu persaudaraan antar sesama muslim yang diikat oleh persamaan agama. Istilah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosa apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk memantapkan persaudaraan antar umat Islam, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti konsep tanawu al-ibadah yang mengantarkan kepada pengakuan akan adanya keragaman yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dalam bidang furu' cabang, sehingga semua diakui kebenarannya. Selain itu yaitu al-muqti fi al-ijtihad lahu ajr, yang salah pun dalam
berijtihad mendapat ganjaran. Di samping penentuan yang benar dan salah bukan di tangan makhluk tetapi di tangan Allah. Yang ketiga, terdapat hukma lillah qabla ijtihad al-mujtahid. Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad seorang mujtahid, sehingga hasil ijtihadnya itulah yang merupakan ketetapan hukum Allah bagi setiap mujtahid walaupun berbeda-beda. Sama halnya dengan sebuah gelas kosong yang harus diisi dan diserahkan kepada masing-masing untuk mengisinya. Adapun ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran, diantaranya yaitu manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Selanjutnya tentang kebersamaan dalam pluralitas. Pluralitas berasal dari kata plural yang artinya jamak. Pluralitas diberi imbuhan itas yang memiliki makna realita yang dimana kenyataan manusia memiliki keberagaman dalam beragama. Pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dijelaskan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan fitrah manusia menjadi dasar bagi dilarangnya pemaksaan suatu agama oleh siapapun. Bahkan Rasulullah SAW juga dilarang untuk melakukannya. Manusia diberi kebebasan untuk mempercayai agama yang diyakininya. Hal tersebut membuat keberagaman antar umat beragama. Untuk menyikapi keragaman ini, Islam memberikan rambu-rambu yang mengarahkan bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dan bertindak. Di antaranya, yang pertama, tidak bertoleransi dalam hal akidah. Semua agama diharuskan bertoleransi dalam bidang kesosialannya, karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, tapi tidak bertoleransi di bidang akidah. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ungkapan tersebut merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik sehingga setiap pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memutlakkan dan memaksakan pendapat atau keyakinan kepada orang lain. Jadi, sesama umat agama tidak boleh memaksakan apa yang diyakininya dan harus bisa saling menghargai apa orang lain yakini. Hal tersebut bisa mempererat persaudaraan dan merupakan bentuk toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak menghina simbol-simbol kesucian agama lain. Pada Quran Surat Al-An'am ayat 108 dijelaskan bahwa secara tegas ayat tersebut ingin mengajarkan kepada umat Islam untuk memelihara kesucian agamanya dengan cara tidak menghina simbol kesucian agama lain, serta menciptakan rasa aman dan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Menghina simbol-simbol kesucian agama lain bisa menyinggung perasaan umat agama lain dan bisa memandang jelek agama tersebut. Di ayat lain dalam Al-Quran, pada surat Al-Mutahanah ayat 8-9 menjelaskan bahwa Al-Quran sangat menghargai prinsip-prinsip pluralitas yang merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umat Islam itu harus menghargai kenyataan pluralitas itu dengan berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun, bahkan kepada orang atau kelompok lain yang berbeda agama dan keyakinannya selama mereka tidak melakukan tindakan kekerasan kepada umat Islam. Ayat tersebut juga menjelaskan untuk umat Islam bisa berbuat baik dan selalu menghargai kepada umat agama lain sehingga persaudaraan bisa semakin kuat. Saya Fahri Muhammad Banangha. Saya akan coba menjelaskan tentang modernisasi beragama. Yang pertama dari pengertiannya dulu. Di Islam dikenal wasyat atau wasyatiyah, yang artinya
moderasi itu adalah sikap berpegangan teguh terhadap esensi dasar agama dengan tetap mengakui keberadaan keyakinan lain yang dianut oleh orang yang berbeda agama dengannya. Jadi intinya di sini kita percaya dengan agama kita sendiri dan tetap bertoleransi jika ada orang yang memiliki agama yang lain. Intinya orang itu bersikap moderat. Apa maksudnya? Maksudnya di sini ya bersikap wajar-wajar saja, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim dalam menanggapi perbedaan agama. Dan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah mengatakan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan akibat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh perpindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imannya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang harus kita tandai di sini adalah kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Jadi ada kiblat yang baru itu yang dimaksud agama Islam, dan kiblat yang lama itu yang dimaksud agama-agama sebelum Islam. Sikap-sikap yang perlu kita jauhi tentang masalah ini adalah jangan bersikap fanatisme terhadap suatu pemahaman dan sulit menerima pandangan yang berbeda. Ini akan menyebabkan pertikaian-pertikaian antara hubungan sosial antara kita dengan penganut agama lain. Dan juga pemaksaan terhadap orang lain untuk mengikuti pandangan tertentu yang biasanya sangat ketat dan keras. Biasanya kita selalu dapat berargumen dengan baik, berargumen dengan memiliki fakta-fakta yang kuat dan membuat orang lain harus terpaksa mengikuti pandangan kita. Daripada melakukan hal seperti ini, lebih baik kita bersikap bijak. Kita punya pandangan kita sendiri, orang lain punya pandangan orang lain. Ada suzon terhadap orang lain karena menganggap dirinya yang paling benar, dan menganggap orang lain yang tidak sepaham sebagai telah kafir, sehingga hal-hal darah. Ada juga orang seperti itu. Kita perlu menjauhi hal-hal yang tadi dengan memegang prinsip moderasi beragama, yaitu adil, keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Keseimbangan di sini yang dimaksud adalah kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran tentunya, hadis, dan juga kita dapat mencari argumen-argumen lain tentang pemahaman agama kita secara mandiri di luar hadis dan Al-Quran tadi. Tapi kita harus membuat ini tetap seimbang. Sikap buruk, firman, dan selanjutnya ada pandangan ulama dari Syekh Yusuf Qaradawi. Dia adalah salah satu ulama Islam yang tinggal di Mesir sekarang. Yang harus kita lakukan adalah paham tentang apa? Tentang agama secara menyeluruh. Itu memahami tentang realitas kehidupan secara baik. Maksudnya di sini adalah kenyataan yang ada sekarang. Dan memahami prinsip-prinsip syariat. Tidak mandek pada tataran lahir yang hanya diberitahu oleh orang tua kita dari dulu, itu saja, tidak mencoba mencari tahu sendiri. Dan kita harus dapat bekerja sama dan bersikap toleran di antara kelompok. Jadi kita harus paham etika dalam bersosialisasi. Selanjutnya juga kita perlu untuk menggabungkan antara yang lama dengan yang baru. Maksudnya yang lama
itu aturan-aturan yang dulu ada, tapi sekarang karena kondisi lingkungan berubah, muncul aturan baru, tapi kita harus menyinkronkan tetap aturan baru itu dengan aturan lama. Anda juga menjaga keseimbangan antara konsep yang tetap dan konsep yang bisa berubah karena tempat dan waktu. Itu hal yang dengan sama poin yang sebelumnya. Menampilkan norma-norma sosial dan politik dalam Islam seperti prinsip kebebasan, keadilan sosial, syura dan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazail Manudin Rahmadi dari Prodi D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas perilaku yang mencerminkan kerukunan. Demi mencapai suatu kerukunan, kita dapat melakukan berbagai hal-hal positif dalam mewujudkannya. Di sini saya akan membahas beragam hal-hal positif yang dapat dilakukan untuk mencapai kerukunan tersebut. Yang pertama adalah menjaga kebersamaan dan tali silaturahmi. Manusia merupakan makhluk sosial. Hubungan hablum minanas sangatlah penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, kebersamaan dan tali silaturahmi haruslah dijaga selalu. Peribahasa mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena sikap individualisme tidak akan membawa kita kemana-mana. Yang kedua adalah bersikap rendah hati terhadap sesama. Orang yang paling dibenci pada kehidupan sosial ialah orang yang arogan dan sombong. Namun dengan sikap rendah hati, derajat seseorang akan menjadi lebih baik di mata sosial, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sikap rendah hati, seseorang akan jauh dari sifat arogan yang merasa paling segalanya. Sehingga dengan sifat ini, terciptalah hubungan persaudaraan yang kokoh. Lalu yang berikutnya adalah mengakui dan menghormati setiap perbedaan yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita tidak akan pernah luput dari perbedaan. Karena itu kita harus senantiasa menghormati segala bentuk perbedaan yang ada di sekitar kita. Baik itu perbedaan pendapat, karakter, suku, ras, agama, dan yang lainnya. Karena semua perbedaan yang ada merupakan bentuk motivasi untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Lalu yang berikutnya adalah menjaga perasaan orang lain agar tidak tersakiti atas apa yang kita ucapkan dan lakukan. Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik. Karena itu, kita pertama-tama tentu harus memperlakukan orang lain dengan baik. Karena sesungguhnya semua orang pasti ingin diperlakukan dengan baik. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu menjaga lisan dan perbuatannya untuk tidak menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pepatah mengatakan, diam itu emas, yang artinya apabila kita tidak memiliki hal yang lebih baik untuk diucapkan, maka kita lebih baik untuk diam agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Lalu yang terakhir, yaitu memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Seseorang tidak akan pernah luput dari kesalahan, karena itu merupakan sifat alami dari manusia. Orang tersebut dapat jadi teman kita, saudara, kenalan, maupun diri sendiri. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita dapat mampu memaafkan orang tersebut? Karena sesungguhnya memberi maaf jauh lebih sulit daripada meminta maaf. Oleh karena itu, alangkah mulianya orang yang dapat memaafkan perbuatan
ketika orang tersebut meminta maaf kepada kita, bahkan sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Karena dengan memberi maaf, maka perselisihan dan permusuhan dapat terhindari, sehingga kehidupan yang rukun dapat tercipta. Berikut merupakan contoh-contoh dari perbuatan positif yang dapat dilakukan demi terciptanya hidup yang rukun. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.